بسم الله الرحمن الرحيم. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة بذل تعطينا، هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا. يا ديمة بذل تعطينا، هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. Dan untuk project based learning ini di Mahdiyah Sunnah di SMP ITKS khususnya kita laksanakan dengan dua kegiatan. Yang pertama PBL atau project based learning pada setiap mata pelajaran. Kemudian yang kedua antar mata pelajaran. Dan ini puncaknya yang dinamakan dengan project integrasi dari PBL ini. Dan tema yang kita angkat pada kegiatan project kali ini tentu yang namanya pendidikan, ya kita berikan pijakan kepada anak kami, belajar bukan hanya di bangku kelas, belajar tidak selesai hanya sampai bangku kuliah saja, maka pembelajaran ini harus ada pembelajaran sepanjang hayat. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kami diantaranya untuk bisa terus menggali ilmu, untuk terus bisa mencari ilmu, dan jadikan pendidikan ini sebagai memang kehidupan, bukan hanya penggalan atau terpisah dari sebuah pendidikan yang selesai hanya pada bangku kelas saja. Maka semoga dengan proyek ini, dengan PBL ini memberikan kesempatan, ruang kepada anak-anak kami untuk bisa lebih kreatif, lebih kritis, lebih bisa kolaboratif, ya sesama teman, sesama nanti di lingkungan di masyarakat, juga mampu mengkomunikasikan dengan baik. Ini diantara tujuan-tujuan yang kita inginkan dalam metode pembelajaran PBL ini salah satunya. Dan harapannya nanti anak-anak kami bisa menjadi betul-betul pengganti generasi-generasi masa yang akan datang setelah kita, tentunya yang lebih bisa memakmurkan dunia ini, lebih bisa memajukan terutama bangsa Indonesia ini. Di pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid utama Mahdiyah Sunnah Tasikmalaya dalam rangka sama-sama ikut menyaksikan presentasi hasil dari pembelajaran proyek based learning ataupun proyek integrasi yang diangkat dengan judul berkaitan dengan pasal 10. Mudah-mudahan apa yang akan ditampilkan oleh anak-anak bisa sedikit besarnya memberikan gambaran real terhadap kegiatan pembelajaran yang berlangsung di SMP ITB Mahdiyah Sunnah secara umum, secara global. Seperti apa metode pembelajaran yang dilaksanakan di SMP ITB Mahdiyah Sunnah? Apakah metode pembelajaran yang dilaksanakan itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yang lebih dekatnya, kemudian juga asesmen langsung oleh para HTS sebagai pengawas. Kami nanti berharap bahwa segala hal itu berkaitan dengan metodologi pembelajaran kami itu terus semuanya terkontrol dengan baik, terawasi dengan baik, memberikan hal-hal yang tentunya kurang sedikit bergeser sekiranya itu terjadi, mohon untuk diluruskan. Alhamdulillah dalam hal ini berkaitannya pengawas, kemudian khususnya ada dari
KKS, ketua KKS ini akan mampu membangun sinergitas dan kolaborasi antar sekolah, antar kepala sekolah untuk sama-sama tentunya yang paling pokok dan paling penting bagian daripada misi dan tujuan pendidikan dan lembaga pendidikan ini ikut berkontribusi dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan dididik ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan serta waktu luang untuk mengikuti puncak acara proyek integrasi dari kelas 9 angkatan tahun 2025 Historias 20. To the Honorable, the Headmaster of Mahan Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, Ustaz Maman Suratman, and to the Honorable, our Principal, the Principal of SMP ITT Ihya As-Sunnah, Ustaz Hatim Abdullah, and to the Honorable, all of the invited guests, and to all of my friends that helped us a lot in this project. We are now here to present you all about Wajah Baru Pasar Cikurubuk. Tertib dagang, Bersih lingkungan, aman dan nyaman berbelanja. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Izyan Asyam Asari Pohan selaku presenter pertama. Perkenalkan, nama saya Karim Abdul Malik sebagai presenter kedua, dan saya Arfi Sakif Taufik sebagai presenter ketiga. Kami akan menjelaskan 3 permasalahan utama yang ada di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya. Yang pertama, analisis lalu lintas dan penataan kios serta metode transaksi. Al-mushkilatu tsaniyah tahlilu idaratin nifayati wal qumamati fi suqi. And the third problem is the security problem and the disaster management problem in the Cikurubuk market. Kami akan membawakan 10 bab pembahasan seperti yang para tamu dan juga para santri bisa lihat pada layar. 11 pembahasan yang akan kami bawa. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang kedua yaitu lalu lintas di Pasar Cikurubuk. Yang ketiga yaitu penataan kios di Pasar Cikurubuk. Yang keempat, metode transaksi di Pasar Cikurubuk. Yang kelima, analisis pengolahan sampah dan limbah di Pasar Cikurubuk. Yang keenam yaitu keamanan di Pasar Cikurubuk. Yang ketujuh, kebencanaan di Pasar Cikurubuk. Yang kedelapan yaitu visi. Yang kesembilan, estimasi biaya. Yang ke-10, kaitan dengan mata pelajaran. Lalu yang ke-11, kesimpulan dan hasil akhir. Sebelum kita masuk ke bab yang pertama yaitu latar belakang, di sini kami akan menampilkan video wawancara kami dengan Bapak Haji Ahmad Zaid SH selaku Ketua Hipatas pada Pasar Cikurubuk. Memperkenalkan, kalau nama saya sendiri, nama lengkapnya Ahmad Zaid. Panggilannya Zaid. Kebetulan pekerjaannya pedagang, wira swasta, dan kebetulan juga diamanahi menjadi Ketua Hipatas. Ketua Hipatas itu Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya. Sekali lagi, Ketua Hipatas itu Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya. Boleh tahu Pak, sejak kapan Bapak diamanahi menjadi Ketua Hipatas? Kalau jadi ketua itu 5-6 tahun ke belakang, berarti 2019. Ya, seperti 2018. Oh ya Pak. Baik. Gitu ya. Dan bagaimana himpunan pedagang mengatur penempatan pedagang di pasar sehingga tidak mengumpulkan dan mengganggu lalu lintas. Jadi Hipatas itu sebuah himpunan menampung aspirasi daripada para pedagang untuk mengatur, ya. Ini kita hanya bisa menghimbau kepada pedagang supaya tertib, teratur. Hanya saja memang agak sulit untuk mengatur orang-orang pedagang itu.
Dan bagaimana upaya Bapak untuk mengelompokkan jenis dagangan agar memudahkan pengunjung mencari barang yang diinginkan? Secara keseluruhan memang di tiap blok ada perbedaan jenis perdagangan. Karena di sini kan ada 10 blok ya. Pasar Cikurubuk ada 10 blok, ada dari blok A1, A2, A3, A4, B1, B2, C1, C2, C3, C4. Nah, seperti halnya A1 itu mayoritas komoditi atau komoditas pedagangnya, barangnya itu adalah snack dan sayur. Kemudian BA2 juga sama, kalau B1 itu sayuran. Nah, khusus untuk C4 itu los daging sama ikan, itu C4. Jadi memang sudah terpisahkan ya pedagang itu sesuai dengan dagangannya. Hanya saja mungkin di lapangan ada yang istilahnya ada beberapa pedagang yang ikut gitu. Jadi seperti itu ya Pak, upaya untuk mengelompokkan jenis dagangan. Lalu bagaimana sistem pengelolaan sampah di pasar saat ini Pak? Apakah sudah ada pemilahan sampah dari pasar, dari sumbernya? Sementara ini memang untuk sampah masih menjadi masalah. Jadi masih sebatas penarikan sampah dari Jongko ke TPS ya. TPS itu tempat pembuangan sementara. Nah, dari TPS dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, jadi belum ada pemilahan mana sampah organik gitu. Hanya saja kita sudah memberikan wadah ya di Jongko itu bahwa ini ada sampah organik dan organik, basah dan kering gitu. Cuma memang masih ada yang belum disiplin. Apakah ada kerjasama Pak dari pemerintah atau dari pihak ketiga dalam pengelolaan sampah? Ya, jadi kalau sampah itu ada dinas yang terkait namanya dinas LH. Dinas LH adalah dinas lingkungan hidup. Itulah yang menangani tentang sampah, dinas LH hanya dinas lingkungan hidup. Kalau dari dalam Jongko itu oleh dinas perindustrian perdagangan, diangkut sama dinas Indah ke TPS. Nanti TPS yang mengangkut adalah dinas LH, dinas lingkungan hidup. Lalu apa kendala utamanya Pak yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di pasar dan bagaimana solusinya Pak? Sampah itu memang masalah besar ya, karena di pasar Cikurubuk itu banyak komoditi pedagang yang menghasilkan sampah. Sebagian ada sampah yang memang produktif, artinya sampah yang memang bisa menjadi di bahan untuk menjadikan olah bahan gitu ya, produktif. Tapi juga sebagian memang yang sampah seperti dari sayur itu yang sudah membusuk itu kan sulit gitu. Jadi memang ada dari sampah kertas, dus, ada sampah dari plastik, ada dari sayuran gitu kan, dari buah-buahan dan yang lainnya. Ini kendalanya memang pertama kedisiplinan daripada pedagang, termasuk juga disiplinan dari para pembeli, pengunjung yang tidak buang sampah, harusnya buang sampah yang sembarangan gitu. Sehingga terus juga akhirnya menggulung atau banyak sampah yang tidak terangkut gitu. Terlalu banyak sampahnya. Ternyata seperti itu ya. Insya Allah sekali untuk pengelolaan sampah di Hiputas ini. Lalu bagaimana himpunan pedagang untuk menjaga keamanan dan ketertiban di pasar? Untuk keamanan dari kita memang ada biro keamanan, kemudian juga ada security, tapi memang masih terbatas SDM-nya ya. Jadi tiap hari hanya sebatas 3 orang gitu. Seperti itu ya Pak. Perihal misalnya terjadinya bencana nih Pak, seperti kebakaran atau gempa bumi, atau mungkin ada pedagang kaki lima yang roboh misalnya, apakah ada prosedur evakuasi Pak terhadap jika ada terjadinya bencana seperti itu Pak? Jadi kalau ada bencana memang itu nanti masuknya ke
ya, dan penanggulangan bencana PPD ya gitu. Jadi kalau ada tekan itu memang pertama dibangun oleh warga dulu di sana kalau misal kebakaran, nah, kita gotong royong. Juga ada penempatan namanya apar itu pemadam gitu ya. Nah, gitu. Terus setelah itu juga kita kontak ke pemadam kebakaran. Nah, itu penanggulangannya oleh BPPD, Badan Penanggulangan Bencana. Oh, jadi seperti itu ya untuk menangani bencana seperti kebakaran dan gempa bumi. Lalu bagaimana koordinasi dengan pihak keamanan setempat seperti Satpam atau polisi dalam menjaga keamanan pasar Himpunas? Ada koordinasi pihak kepolisian, itu namanya Polsek. Polsek itu yang ada di lingkungan kecamatan. Kalau Cikurubuk itu polseknya Polsek Mangkubumi, dan Koramil ada Koramil Mangkubumi dan Walu. Nah, itu selalu koordinasi. Ya ada Polsek, ada Koramil, dan juga ada Satpol PP, termasuk Satpam. Masya Allah sekali ya Pak, keamanan di pasar Cikurubuk ini. Seberapa aktif pedagang dalam berpartisipasi dalam kegiatan pengolahan pasar seperti kebersihan, keamanan, dan kegiatan sosial? Ya, kalau nilai keaktifan itu relatif ya, pasar itu ada yang memang proaktif, ada yang masih sifatnya belum aktif untuk kedisiplinan itu, tidak sama gitu, keaktifan dari para pedagang itu. Lalu Pak, untuk pedagang yang aktif berpartisipasi, bagaimana bentuk apresiasinya gitu yang diberikan kepada pedagang tersebut? Biasanya itu ada perlombaan di bulan Agustus, jongko atau blok yang bersih dapat hadiah. Seperti itu ya Pak. Itu kan peran pedagang ya Pak. Kalau misalnya peran pemerintah ada nggak Pak dalam mendukung kegiatan pasar Hipatas ini? Iya, itu memang tanggung jawab pemerintah gitu. Pemerintah sebagai pengelola, baik di kebersihan, keamanan, terus juga pembangunan gitu. Jalan yang rusak itu pemerintah menangani itu. Oh, jadi seperti itu ya. Lalu apakah ada peraturan daerah yang mengatur pengelolaan pasar tradisional Cikurubuk ini Pak? Ada peraturan seperti Perwalkot, ada Perda, itu yang mengatur tentang pasar, termasuk tarifnya juga ada. Oh, jadi peran pemerintah dalam pengelolaan pasar seperti itu. Lalu kalau tentang evaluasi nih Pak, bagaimana cara Hiputas mengevaluasi kinerja dan efektivitas program-program yang mungkin telah dilaksanakan? Tiap bulan ada pertemuan dengan pedagang, dengan pengurus untuk mengevaluasi kegiatan. Jadi kita setiap bulan ada evaluasi kegiatan. Lalu bagaimana terkait rencana untuk melakukan perbaikan atau inovasi dalam pengelolaan pasar Pak? Kalau ada jalan yang rusak, salahkan yang apa, kita ajukan ke pemerintah untuk memperbaiki tersebut. Oh, ini Masya Allah ya Pak. Dan adakah tantangan terbesar himpunan pedagang dalam pengelolaan pasar? Ya, masalah besar itu adalah biaya yang cukup besar. Karena untuk pengelolaan yang baik itu memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Termasuk juga sekarang itu karena sampah, ya, solokan yang itu jadi masalah. Nah, setelah kita mengenal latar belakang pasar Cikurubuk, maka langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Kita masuk ke bab yang kedua. Al-Babu Tsani, the second chapter, lalu lintas di pasar Cikurubuk. Masalah lalu lintas, kemacetan sering terjadi akibat pedagang berjualan di bahu jalan, parkir liar, dan angkutan umum yang berhenti sembarangan. Kondisi ini semakin parah saat jam sibuk.
Seperti kemacetan yang sering kita jumpai pada pasar, yaitu ketika ada pedagang kaki lima yang berjualan di depan kios pedagang resmi. Dan ini bisa dibilang berjualan dengan ilegal, walaupun mereka hanya untuk mencari nafkah. Dan juga parkir liar. Parkir liar juga mempunyai masalah pada lalu lintas. Dan ini bisa disebut parkir ilegal. Dan ini harus diberikan sanksi. Dan juga angkutan umum yang berhenti sembarangan. Angkutan umum juga sering kita lihat, terutama pada pasar, sering berhenti untuk mencari penumpang. Dan juga berhentinya ini tidak sebentar, bahkan lama. Dan kondisi ini semakin memperparah pasar Cikurbuk pada saat jam sibuk, seperti hari Ahad atau hari Minggu, dan juga seperti hari-hari raya, seperti hari Idul Fitri, hari raya Natal, dan juga Tahun Baru. Dan juga kita akan masuk ke B, solusi. Penertiban pedagang dan parkir liar diperlukan akan memiliki lalu lintas yang baik, dan juga pengaturan jalur kendaraan agar kendaraan memiliki jalurnya tersendiri, serta penerapan sanksi bagi pelanggar agar para pelanggar tidak melakukan hal yang sama lagi. Dan juga transportasi umum juga perlu diatur agar tidak menghambat arus lalu lintas, seperti pemberian halte untuk transportasi umum sesuai dengan jalurnya masing-masing. Setelah adanya masalah dan juga solusi, akan diperlukannya realisasi. C. Realisasi. Kemacetan akibat pedagang, parkir liar, dan angkutan umum yang berhenti sembarangan dapat diatasi dengan penertiban, sanksi tegas, serta pengaturan jalur kendaraan. Penerapan tilang elektronik juga dibutuhkan, dan perbaikan transportasi umum juga penting untuk memperlancar arus lalu lintas. Setelah membahas tentang masalah lalu lintas, kami mempunyai video wawancara tentang lalu lintas. Selamat menonton. Tafadhalu bil musyahadah. Happy watching. Terus saya lanjut Pak. Selain pengamanan dan mitigasi bencana, ada hal yang lain yang menjadi fokus pihak BPBD dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, khususnya di pasar Cikurbuk. Sebetulnya kalau bagi kami dalam memitigasi bencana itu lebih kepada peningkatan kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana, tentunya mereka akan memperhatikan. Contoh, kita mau berangkat harus pakai helm. Rata-rata kalau kita berangkat naik motor pakai helm, alasan utamanya polisi. Harusnya bukan polisi, tapi keselamatan. Nah ini yang harus dibangun oleh kita. Ya. Ayo pakai helm. Oh ikut boleh nggak? Nah, pakai helm dulu. Emang kenapa gitu? Takut di depan ada polisi. Polisi 500 meter. Apakah kita yakin 100 meter kita akan selamat? Kan belum tentu. Tapi kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin, kita sudah bawa motor yang bagus, akhirnya sudah kita cek helmnya dipakai, surat-suratnya lengkap. Oh ada polisi, tidak ada polisi, kita santai saja. Karena kita sudah mempersiapkan diri. Nah begitu juga dalam hal keamanan juga masalah kebencanaan. Kalau kita pasang jaringan aliran listriknya sudah bagus, tidak asal tempel, tidak asal nyambung, menggunakan kabel-kabel yang sesuai dengan kapasitas lampunya, insya Allah itu tidak akan terjadi. Nah itu kembali lagi kepada diri kita berbicara, yang penting murah, beli kabel yang tipis murah. Tapi kalau sudah terjadi kebakaran, berapa kali lipat kerugian? Nah ini yang harus dipahami bersama oleh seluruh komponen yang ada di pasar Cikurbuk. Kembali lagi ke saya. Betul. Di sini Pak, kita dari SMP Sunnah dan kami sebagai generasi muda Pak, apa yang sekiranya bisa kita lakukan untuk membantu BPBD dalam upaya pengamanan dan mitigasi bencana di lingkungan pasar? Pertama, dengan adanya kegiatan ini sudah sangat bagus sekali karena generasi muda sudah ada kepedulian. Jujur tadi ketika saya lihat surat ini, saya pikir bukan hari ini. Pas saya lihat, karena saya lagi konsen ke penyiapan materi untuk besok, tiba-tiba ada surat. Setelah saya baca, apa benar ini anak SMP yang bikin pertanyaan ini gitu kan? Gitu ya. Artinya bahwa kalau sudah seperti ini pertanyaannya, berarti pandangannya sudah jauh, anak SMP sudah jauh. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini sudah sangat jauh kepedulian. Tinggal kita sebagai generasi muda biasanya tenaganya masih sangat kuat dibanding pemahaman, betul kan? Dibanding pemahaman. Jadi kalau kita pengen nolong, lebih semangat pengen nolong, tapi kemampuannya jangan dipikirkan. Pesan saya, kalau mau melakukan itu, penuhi dulu pemahaman. Ya. Jadi kalau untuk SMP kan ya, untuk SMP Pak, baca pelajari, sudah 3 praktek, baca pelajari 3 praktek.
Ya, kalau SMA mungkin baca praktek gitu kan. Karena apa? Biasanya semangatnya itu belum seimbang. Ya, pengen nolong. Jadi kita jangan keseringan lihat medsos. Wah, heroik ceritanya, wah kita pengen ikutan gitu. Ya, kita nggak usah ke situ dulu. Tapi dengan adanya seperti ini, Pak, saya lihat di Pasar Cikurubuk kemarin ada tumpukan sampah. Sepertinya mereka agak kesulitan buang sampah. Barangkali bisa dibantu, Pak. Itu kan informasi buat kami. Kami sampaikan ke call centernya LH, kami sampaikan ke grupnya kasih. Mungkin saja mereka belum tahu, tapi dengan adanya informasi seperti ini bisa membantu. Gitu ya. Coba, bukan tidak boleh. Di saat ada anak SMP datang ke Pasar Cikurubuk, ujuk-ujuk, oh ini nggak boleh, kira-kira dengar. Nah ini kan. Nah, jadi semangat ini harus betul-betul diarahkan sehingga tujuan bagus kita kena terhadap sasaran. Ya, kajian-kajian boleh, ya, kajian-kajian itu sangat bagus. Ini kan sudah jadi kajian. Ya, saya mesti jawab jujur, atau saya mesti jawab diplomatis, gitu kan? Ini urusannya kan urusan pekerjaan kita, urusan pekerjaan orang lain. Kalau kita mau buka-bukaan, memang bagus, ya, memang bagus. Untuk apa? Untuk mengetahui. Nah, coba nanti dalam membuat resume juga harus berhati-hati, harus ada pendampingan, jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Karena ini kan hanya untuk kepentingan ilmiah, ya, untuk ilmiah, sehingga nanti resumenya itu sifatnya membangun. Menghasilkan sampah berapa? Sudah seimbang betul. Gitu ya. Misal sampah yang dihasilkan 100 ton, kemampuan membuang 75 ton. Berarti tiap hari itu ada sisa sampah 25 ton. Ya, jadi nggak bakalan selesai. Tapi kalau masyarakat lebih memahami cara mengolah sampah, itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan untuk saat ini. Karena kalau menunggu pemerintah ya kita akui pemerintah belum siap seluruh, tetap harus dibantu oleh kesadaran kita bersama. Bab yang selanjutnya, bab ketiga. Al-Babut Thalith, the third chapter. Penataan kios di Pasar Cikurubuk. Masalah penataan dan kerusakan kios. Seperti kabar yang ada digambar pada layar, teman-teman dan para tamu undangan bisa lihat. Menurut Detik Jabar, keluh kesah pedagang Pasar Cikurubuk fasilitas rusak, distribusi naik. Jangan dianggap kecil, naik 200 perak. Nah, itu adalah sebagian berita yang kami ambil dari media sosial tentang penataan dan kerusakan kios yang ada di Pasar Cikurubuk. Permasalahan penataan kios di Pasar Cikurubuk meliputi kesemrawutan akibat kios liar, fasilitas yang kurang memadai, kemacetan karena area parkir yang terbatas, serta persaingan antara pedagang resmi dan kaki lima. Kurangnya pengawasan dan regulasi yang tegas juga memperburuk kondisi pasar. Nah, tidak ada pengawasan juga bahkan lebih memperburuk kondisi Pasar Cikurubuk pada saat ini. Kita masuk yang ke B, solusi. Meliputi perencanaan tata letak yang efisien, pemisahan kios berdasarkan jenis barang, peningkatan infrastruktur, sistem penyewaan yang adil, pengolahan sampah yang baik, penerapan teknologi untuk pencatatan transaksi, serta pelibatan komunitas dalam perbaikan pasar sangat dibutuhkan untuk solusi penataan kios Pasar Cikurubuk yang lebih efisien dan juga tertata. Kita masuk C, realisasi. Penataan Pasar Cikurubuk dapat direalisasikan dengan menertibkan kios liar, meningkatkan fasilitas umum seperti WC, pencahayaan, dan juga tempat duduk untuk para pengunjung pasar bisa beristirahat, dan juga memperluas area parkir agar para pengunjung pasar dapat menyimpan kendaraan mereka, serta memperketat pengawasan dan regulasi, memberikan pengawasan yang berlebih agar para pengunjung pasar dapat menghindari pelanggaran-pelanggaran di Pasar Cikurubuk, serta pengaturan jalur kendaraan dan transportasi umum perlu diperjelas untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Setelah penataan kios di Pasar Cikurubuk, kita lanjut ke bab yang keempat. Al-Babur Lobi, the fourth chapter. Penyesuaian metode transaksi. A. Masalah pembayaran. Pada masalah pembayaran ini kami juga mengambil beberapa berita dari media sosial. Seperti pasar tradisional terancam oleh kemajuan zaman. Seperti platform e-commerce yang sudah kita ketahui dan anak-anak muda ketahui, seperti Shopee, Lazada, dan yang lainnya, tempat di mana kita bisa memberi barang belanjaan hanya dengan dari rumah, dengan membawa handphone, dengan mengambil handphone, membuka aplikasi, dan juga memesan barang. Dan itu tentu sangat mudah. Dan ini yang membuat para generasi muda enggan untuk pergi ke pasar tradisional. Dan juga penurunan pengunjung terutama anak muda, ini yang menjadi permasalahan pertama.
melemahkan pasar. Kurangnya inovasi dan keterbatasan teknologi membuat pedagang kurang kompetitif di tengah persaingan e-commerce. Nah, ternyata masih didapati ada beberapa pedagang yang belum menginovasi produk jualan mereka. B. Solusi. Solusinya itu pasar tradisional perlu beradaptasi dengan e-commerce dan pemasaran digital. Jadi kami akan mengajak para pedagang pada pasar tradisional untuk menawarkan harga barang mereka di platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain, agar barang mereka dapat dilihat oleh para generasi muda termasuk kalangan-kalangan mereka yang berada di rumah. Dan juga inovasi layanan produk menjadi kunci untuk menarik pelanggan bersaing di era modern. Nah, di sini kami akan mengajak para pedagang untuk berinovasi di era digital dengan memberikan promo, diskon, atau pemasaran di media sosial. C. Realisasi. Pasar tradisional perlu beradaptasi dengan e-commerce melalui platform digital dan pemasaran online. Pelatihan teknologi bagi pedagang, promo di media sosial, serta inovasi layanan seperti pembayaran digital dan area nyaman dapat meningkatkan daya saing dan menarik pelanggan muda. Jadi agar pelanggan muda tertarik, kita harus meningkatkan layanan lagi di pasar tradisional. Tapi nih iya Izan, dengar ternyata bukan cuman persaingan dengan e-commerce loh yang menurunkan peminat muda untuk berkunjung ke pasar. Benar sekali Arfi. Katanya kondisi pasar yang kurang bersih juga dapat mengurangi keminatan pengunjung ya? Ya, benar sekali. Maka dari itu di bab selanjutnya kami akan membahas mengenai analisis pengolahan sampah dan limbah di Pasar Cikurubuk. Bab selanjutnya, bab kelima. Al-Babul Khamis, the fifth chapter, analisis pengolahan sampah dan limbah. Bagian pertama, masalah-masalah. Seperti yang kita ketahui, Pasar Cikurubuk menghasilkan banyak sekali sampah perharinya. Namun, karena banyak sampah yang dihasilkan pada perharinya, memiliki dampak-dampaknya, yaitu minimnya tempat sampah dan kurangnya infrastruktur yang memadai, membuat sampah menjadi menumpuk, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan mencemari lingkungan sekitar pasar. Dan masalah yang paling utama, yaitu kurangnya kesadaran pedagang dan pengunjung dalam memilah sampah. Dan jika ini dibiarkan, masalah ini bisa mengancam kebersihan di lingkungan pasar, dan yang lebih parah lagi dapat mengancam kesehatan masyarakat sekitar. B. Solusi. Kami memiliki solusi untuk mengelola sampah dan limbah di Pasar Cikurubuk. Solusi yang pertama mungkin adalah pemisahan sampah. Pemisahan sampah ini perlu diterapkan dengan cara menambah tempat sampah sesuai jenis sampah. Sampah dikategorikan atau dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah sampah organik dengan kode tempat sampah berwarna hijau. Lalu yang kedua adalah sampah anorganik dengan kode warna tempat sampah berwarna kuning. Lalu yang selanjutnya adalah jenis sampah berbahaya atau beracun atau juga disebut B3 dengan kode warna tempat sampah berwarna merah. Lalu yang terakhir adalah sampah residu dengan kode warna tempat sampah berwarna biru. Lalu kami juga memiliki solusi untuk menambah kontainer. Agar apa? Agar penumpukan di TPS atau di tempat pembuangan sementara sampah di Pasar Cikurubuk dapat berkurang. Lalu solusi selanjutnya adalah penerapan pengomposan sampah organik dan penambahan petugas kebersihan. Untuk apa sih yang ditambah petugas kebersihan? Untuk mempercepat proses pengosongan dan pembersihan TPS. Dan diperlukan juga untuk menambah truk pengangkut agar mempercepat proses pengosongan TPS. Dan mungkin dengan langkah ini, kebersihan pasar lebih terjaga, lingkungan lebih sehat, dan sampah yang ada di Pasar Cikurubuk dapat terkelola lebih efisien. Lalu yang ketiga, C. Realisasi. Pengolahan sampah dan limbah di Pasar Cikurubuk bisa diterapkan dengan menambah kontainer dan tempat sampah yang berwarna. Lalu dapat mengimplementasikan sistem pengomposan untuk sampah organik serta memberikan edukasi kepada masyarakat baik pedagang maupun pengunjung Pasar Cikurubuk agar bisa menjaga kebersihan dan mengelola sampah dan limbah. Seperti contohnya diberikannya poster
atau diadakannya seminar yang menghadirkan seseorang agar bisa memberikan edukasi terkait menjaga kebersihan dan mengelola sampah dan limbah. Dan kami juga, terutama khususnya di kelas 9B, kami memiliki inovasi dengan merubah dan merevitalisasi tempat pembuangan sementara secara pengelolaan dan struktural. Lalu yang terakhir, kami memiliki video dokumentasi mengenai analisis pengolahan sampah. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di tempat pembuangan sementara di Pasar Cikurubuk. Bisa dilihat teman-teman, semuanya ada banyak sampah organik dan non-organik yang tercampur dan tidak teratur. Itu Pak, saya mau nanya nama Bapak dulu siapa ya? Oh, Edi Sudiadi. Oh, Edi Sudiadi. Iya. Udah berapa lama kerja di sini? Udah 18 tahun. Oh, udah lama ya? Udah lama. Ya. Terus kalau boleh tahu, ini tuh kalau cara memisahkan sampah organik dan organiknya gimana ya? Oh, yang ke sana. Ke sana. Ya. Ada pengurusnya. Pengurusnya ada. Pakai alat. Ya, ada. Oh iya. Seberapa, saya boleh nanyakan sesuatu Pak? Seberapa sering sampah di pasar diangkut oleh petugas kebersihan? Kadang-kadang 6. 6. Kapan aja tuh Pak? Kalau sekarang mah ada satu ya, yang mobilnya yang libur satu, yang berarti 3 yang mengangkut ya, 3. Sehari teh berarti mohon ya 6. Ya. 3 berarti 3. Kapan saja itu Pak? Sekarang. Tiap hari. Sama sore. Sore, iya. Oh, mas sore ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah pasar memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang memadai? Udah di sini, Cikurubuk. Di sini doang Pak? Iya, Cikurubuk. Oh ya. Di sana diangkut ban sama ini roda. Ya. Orang-orang ini di sini 23 orang. Sini teh. Kalau Bapak ada kepikiran buat apa untuk kemajuan Pelbak Cikurubuk ini ada gak? Ada. Ini ininya kurang ini. Bangsa ini pembuangan ya itu kontainer ya pasti ada kurang 6. Ya. Sekarang ada 3 gitu. Kurang. Bab ke-6. Al-Babus Sadis. The sixth chapter, revitalisasi keamanan di Pasar Cikurubuk. Nah, keamanan masih menjadi masalah yang serius di Pasar Cikurubuk sebab kerap terjadinya aksi premanisme dan kriminalisme. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Masalah. Pasar Cikurubuk menghadapi masalah keamanan seperti maraknya premanisme dan tingginya tingkat kriminalisme. Nah, premanisme di sini dilakukan dalam beberapa aksi. Ada yang dengan memungut uang pedagang, ada yang dengan sampai mengancam kekerasan, ada yang dengan menjadi parkir ilegal. Nah, kemudian kriminalisme juga kerap terjadi di malam hari di Pasar Cikurubuk. Itu menurut hasil wawancara kami. Nah, menurut Satpam di Pasar Cikurubuk, Pak Yoga selaku Satpam, aksi pencurian di Pasar Cikurubuk kerap terjadi terutama di waktu subuh sebab kurangnya pencahayaan dan kurangnya pengawasan di waktu-waktu tersebut. Nah, kurangnya CCTV juga memperparah situasi ini sebab seketika korban hendak melaporkan aksi kriminalisme, ada yang sempat tidak bisa melaporkannya karena kurangnya saksi. Maka dari itu perlu adanya penambahan CCTV agar ia bisa menjadi saksi selain Allah yang di atas. Nah, kemudian minimnya pencahayaan juga membuat pasar kurang aman di malam hari. Menurut hasil wawancara kami, pencahayaan di Pasar Cikurubuk merupakan hal yang bersifat pribadi. Setiap ruko di Pasar Cikurubuk memiliki pencahayaannya masing-masing, dan bahkan pada malam hari tidak sedikit ruko yang mematikan lampunya agar menghemat listrik. Nah, itu menyebabkan Pasar Cikurubuk gelap di malam hari yang meningkatkan tingkat kriminalitas. Hal ini meningkatkan risiko kejahatan serta ketidaknyamanan bagi para pedagang dan pengunjung. Diperlukan perhatian yang serius dari pihak terkait agar pasar lebih aman dan tertata. Dan juga di Pasar Cikurubuk ini
kurangnya satpam dan kurangnya pos satpam. Bisa dilihat di layar. Dilansir dari kabar Priangan, jumlah tenaga keamanan di Pasar Cikurubuk, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya sangat minim. Selama ini untuk mengamankan sebanyak 2.800 kios di pasar tersebut, setiap harinya petugas keamanan dari UPTD Pasar hanya 6 orang. 6 orang merangkul 2.800 kios di Pasar Cikurubuk. Bukannya tidak mungkin, namun tentunya kurang efektif. Nah, ini merupakan data dari tahun 2022 dan kami belum menemukan data yang terbaru terkait keamanan di Pasar Cikurubuk ini di tahun 2025. Nah, kemudian tentunya setelah kita membahas tentang masalah-masalahnya, pasti ada solusinya dong. Nah, makanya kita langsung lanjut bahas solusi dari masalah keamanan di Pasar Cikurubuk. B. Solusi. Nah, untuk meningkatkan keamanan di Pasar Cikurubuk, perlu diadakan penambahan jumlah security dan penambahan jumlah pos satpam di lokasi yang tersebar di wilayah Pasar Cikurubuk. Sehingga ketika para satpam pergi untuk berpatroli, mereka tidak perlu berpatroli sejauh Pasar Cikurubuk. Yang mengingat Pasar Cikurubuk itu amat luas sekali. Seluas apa sih, Izin? Luasnya itu yaitu 43.120 meter persegi, Arfi. Waduh, 43.200 meter persegi. Nah, jadi ketika adanya penambahan pos, maka security hanya perlu berkeliling di sekitar posnya masing-masing. Yang dengan metode itu, insya Allah Pasar Cikurubuk akan lebih terpantau keamanannya. Nah, perlu adanya juga peningkatan jumlah CCTV dan lampu penerangan jalan umum atau PJU yang akan menopang penertiban premanisme dan kriminalisme oleh aparat keamanan. Serta perlu adanya kesadaran dari para pedagang akan potensi kehilangan barang di lingkungan umum. Untuk itu perlu diadakannya kampanye edukasi tentang menjaga barang di lingkungan umum. Nah, tentunya masalah dan solusi ketika kita sudah paparkan akan percuma misalkan tidak terrealisasikan. Kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya, C. Realisasi. Nah, realisasi di sini kita bagi menjadi dua, yaitu realisasi di masa kini dan realisasi di masa kini merupakan langkah kecil yang bisa kita lakukan sedari sekarang. Sedangkan realisasi di masa depan merupakan goals yang jauh sekali yang mungkin tidak bisa langsung tercapai. Oleh karena itu kita menyebutnya di masa depan. Nah, untuk di masa kini kita harus fokus kepada kesadaran masyarakat. Masyarakat harus lebih sadar dan waspada terhadap potensi kehilangan barang. Perlu diadakannya kampanye edukasi melalui spanduk, poster, dan pengumuman audio di pasar tentang tips menghindari pencurian. Misalkan setiap 1 jam sekali, maka pasar mengumumkan tentang potensi kehilangan barang dan memperingatkan setiap pengunjung pasar agar mereka waspada akan kehilangan barang di lingkungan umum. Nah, masyarakat juga harus berani melaporkan tindak premanisme maupun kriminalisme. Sedangkan untuk realisasi di masa depan, maka perlu adanya perubahan tata letak di Pasar Cikurubuk agar lebih mudah terpantau sekalipun terjadinya kepadatan pengunjung. Juga perlu adanya pemasangan CCTV yang pintar untuk mendukung pemantauan. Selain itu, perlu adanya penambahan pos satpam di lokasi-lokasi strategis dan penambahan jumlah satpam guna memperkuat pengawasan dan respons cepat terhadap situasi darurat di Pasar Cikurubuk. Nah, sekian dari pembahasan tentang keamanan di Pasar Cikurubuk. Sebelum kita lanjut ke bab yang selanjutnya, kami memiliki hasil dokumentasi tentang wawancara kami kepada pihak-pihak di Pasar Cikurubuk mengenai keamanan. Selamat menyaksikan. Nomor 1, apakah pasar memiliki sistem keamanan seperti CCTV atau petugas keamanan yang berjaga? Oh, ada CCTV mah eta mah setiap ruko ente diwajibkan. Tapi kalau CCTV mah setiap yang mau masang boleh, tapi yang gini mah nggak ada CCTV. Masing-masing. Ya, pribadi itu. Di sini mah cuma pakai CCTV sistem keamanannya, kalau seperti itu nggak dipakai, nggak pakai apa gitu ya. Kalau untuk CCTV ada, tapi belum semua titik pakai CCTV deh, baru bertahap kan prosesnya, masih baru beberapa. Apa nih petugas keamanan itu? Ada satpam. Kalau untuk posnya di depan di sini, kalau untuk posnya, tapi nanti tiap 2 jam sekali kita keliling per orang.
Tapi kalau ada patroli mah sering nanyain, tapi nggak terlalu sih. Gimana sistem pengamanan terhadap potensi pencurian atau tindak kejahatannya? Contohnya seperti ada penjahat, maling. Nah, apa yang harus dilakukan para pedagang? Oh, dihakimi sendiri. Dihakimi sendiri. Oh, dihakimi sendiri. Nanti kalau udah babak belur ya, baru dibawa polisi. Gitu. Kita tangkap aja, serahin sama yang berwajib. Oh, gitu. Sistem pengamanannya kayak gimana Pak? Jadi agar teratasinya pencurian itu seperti gimana Pak? Jadi biar tidak terjadi pencuriannya. Ya, gitu. Oh, itu mah harus kitanya yang waspada gitu. Pencurian mah kalau kitanya lengah, kalau kitanya waspada mah nggak mungkin ada yang curi. Pencuri mah kalau ada kesempatan pasti mencuri. Sebetulnya susahnya deh, itu mah kan harus dari pribadinya masing-masing. Kalau pencurian kan bisa karena ada niat sama ada kesempatan. Jadi tiap orang yang berkunjung ke pasar harus bisa jaga dirinya, jaga barang-barangnya sama harus. Terus iya Bu, ayah tuh Bu, jalur evakuasi? Nggak ada lah, paling langsung keluar aja. Oh nggak ada. Oh, ada. Jalur umum biasa. Serebat aja. Serebat aja. Kalau jalur evakuasi yang tertera sebetulnya nggak ada, cuma deh, tapi kita dari pihak keamanan ada tempat-tempat yang lebih diutamakan untuk jalur keluar atau jalur evakuasi ada buat sendiri. Bagaimana pengelolaan terhadap aksesibilitas ambulans atau keadaan darurat ke pasar? Oh nggak ada, masing-masing. Kalau ambulan mah kalau ada yang pingsan, ada yang mati, kita sendiri aja masing-masing. Ada yang masing-masing. Masing-masing di pasar mah nggak ada ambulan, nggak ada apa-apa. Langsung bawa aja kita ke rumah sakit. Langsung bawa. Nah, pengelolaan aksesnya gimana? Jadi agar damkarnya tuh cepat sampai gitu. Damkar untuk alat komunikasi kami sudah tersedia di jalur, mungkin mereka lebih profesional gitu. Kalau di dalam pasar insya Allah kami pasti membantu. Jadi terus Bu, saurna teh di paling dia pernah aya kebakaran Bu? Ya. Udah beberapa kali itu ada blok A2, blok A1 yang terbaru ya, terakhir mungkin masih tahun berapa lupa lagi. Paling mana? Blok A1 sama blok B1-nya. Blok A1 sama A1. Aduh. Kebakarannya semua ruko. Ketika terjadi kebakaran Pak, apa yang dilakukan para pedagang atau Bapak sendiri apa? Apakah Bapak sendiri hadir Pak? Yang warga pasar lakukan apa? Yang untuk mengatasinya? Kalau pas kebakaran, insya Allah semua keamanan harus datang ke sini kalau pas kebakaran. Kalau untuk urusan api memang susah deh, api mungkin lagi sama pencuri itu api mah apanya kehilangan kan bencana ya, itu mah memang agak sulit untuk diatasi. Ya kita masing-masing. Gak ada, kalau ruko mah pasti dikasih asuransi, kalau kaki lima mah enggak. Kan biasanya tuh pencurian itu terjadinya kayak pada malam hari ya Pak? Ya pencurian pasti malam hari, soalnya kan nggak ada yang jaga satpamnya di depan aja, di sini mah nggak ada. Matak sering kecurian. Oh sering. Kalau di sini seringnya sebelum subuh atau sehabis subuh. Kami pencahayana cekap tuh sekiranya kangge terang. Keterangan alhamdulillah untuk PJ itu beberapa udah menyala gitu. Dari tiap pedagang juga, tiap kios udah lampu udah pasti insya Allah ada yang banyak yang udah. Pencerahan makan gini mah gak ada, masing-masing kaki lima ada lampu, tapi kadang dimatiin. Apakah ada pelatihan atau simulasi bencana bagi pedagang dan pengelola pasar? Oh gak ada. Oh tidak ada. Kita malah lari sendiri aja. Kalau ada bencana ya kita lari sendiri, nggak ada rencana-rencana. Tidak pernah ada simulasi atau dari keamanan. Pernah, tapi seperti simulasi kebakaran atau bencana pernah dilakukan beberapa kali dalam setahun, tapi kami nggak bisa menentukan bulan apanya, soalnya harus koordinasi sama bagian
pemadamnya gitu. Ada pelatihan ada. Apakah ini Pak, pasar Cikurubuk ini tuh punya hubungan kerja gak Pak? Punya hubungan kerja sama kayak pihak berwenang seperti Ya, ada sama dari polisi? Babinsa, ada dari Babinkan Timnas, selalu mengontrol ke sini, selalu berjaga. Oh. Yang palingan sakit kamu? Mangga, siap. Hatur nuhun pisan. Mangga, sami-sami badai, heh. Oh, jadi seperti itu ya. Yang tak 10 menit. Oke. Enggak, Pak. Kalau segitu saja Pak, udah. Terima kasih ya Pak untuk infonya. Perencanaan. Kita masuk ke bab yang ketujuh. Al-Babus Sabi', the 7th chapter, revitalisasi kebencanaan. Nah, kebencanaan di Pasar Cikurubuk juga masih menjadi masalah yang lumayan serius. Karena ternyata di Pasar Cikurubuk sempat beberapa kali terjadi kebakaran dan juga lumayan sering terjadi banjir ketika adanya hujan besar. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, masalah kebencanaan. Nah, kebakaran masih menjadi masalah yang menghantui Pasar Cikurubuk ini, disebabkan oleh sistem kelistrikan yang kurang optimal, sehingga dapat memicu api, dan api ini dapat menjadi lebih besar karena banyaknya benda yang mudah terbakar. Sementara itu, sistem drainase yang kurang optimal menyebabkan banjir di Pasar Cikurubuk yang menghambat aktivitas perdagangan. Nah, selain itu, bencana alam yang mendadak juga masih menjadi masalah yang serius karena kurangnya kesiapan warga dan ketiadaannya titik kumpul evakuasi yang jelas. Ya, titik kumpul evakuasi yang jelas di Pasar Cikurubuk belum ada. Seperti yang tadi dilihat di video, palang jalur evakuasi saja belum ada, dan bahkan baru hanya ada lokasi yang dianjurkan untuk berlindung, bukan titik kumpul yang jelas. Nah, tentunya untuk masalah-masalah ini ada solusinya. Makanya langsung saja kita bahas solusinya di B. Solusi masalah kebencanaan. Untuk meningkatkan keamanan di Pasar Cikurubuk, pedagang dan pengelola harus memastikan instalasi listrik yang aman, serta menyediakan alat pemadam kebakaran. Ya, APAR harus tersebar di titik-titik yang strategis di Pasar Cikurubuk, agar semisal terjadinya kebakaran, maka para pedagang sudah bisa melakukan penyelamatan secara mandiri, sebelum nanti memanggil bantuan dari pihak pemadam kebakaran. Nah, juga perlu adanya hidran dan mungkin bisa ditambahkan pendeteksi api, yang dimana ketika asap terdeteksi maka alatnya akan membunyikan alarm sehingga para warga pasar sudah waspada. Nah, perlu adanya juga perbaikan drainase dan perlu adanya juga edukasi untuk para pedagang agar tidak membuang sampah sembarangan untuk mencegah banjir. Karena percuma saja semisalkan drainase sudah diperbaiki namun warga pasar masih membuang sampah sembarangan, maka drainase yang sudah baik akan kembali rusak lagi, akan kembali tersumbat karena kurangnya kesadaran warga. Kesadaran warga itu amat sangat penting. Nah, selain itu perlu disediakan spanduk berisikan daftar nomor darurat yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat, seperti polisi, pemadam kebakaran, atau ambulans, sehingga semisal hal yang tidak diinginkan terjadi atau semisal kebencanaan terjadi, maka warga pasar sudah tahu nomor apa yang harus ditelepon dengan melihat spanduk tersebut. Nah, yang paling penting perlu adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang jelas saat terjadi bencana. Nah, selanjutnya kita bahas tentang realisasinya. Realisasi ini kita bagi dua lagi, di masa kini dan di masa depan. Untuk masa kini, maka edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat harus menjadi prioritas. Pelatihan tanggap darurat bagi seluruh warga pasar sangat penting agar mereka dapat bertindak cepat dan tepat saat menghadapi bencana. Juga perlu adanya petunjuk arah jalur evakuasi menuju titik kumpul. Sedangkan di masa depan, maka masyarakat Pasar Cikurubuk memerlukan perencanaan jangka panjang yang mencakup infrastruktur yang tangguh, sistem mitigasi, dan peningkatan kesiapsiagaan. Sistem mitigasi harus diterapkan sebelum, saat, dan setelah bencana, termasuk pembangunan pasar modern, pemasangan alat peringatan. Jadi misalkan ada bencana, alat tersebut akan berbunyi dan setiap warga sudah waspada. Kemudian mekanisme penanggulangan bencana juga. Nah, ini kami ambil juga dari hasil wawancara kami kepada pihak BPBD. Nah, untuk videonya mari kita lihat.
Selamat menyaksikan. Selanjutnya Pak, apakah ada prosedur atau standar operasional khusus untuk menghadapi situasi darurat di pasar Cikurubuk, misalnya evakuasi jika terjadi kebakaran atau bangunan? Kalau menurut kami seharusnya pengelola harus sudah punya. Ya, memang biasa juga sebenarnya saya ucapkan terima kasih ini menjadi target, bukan target menjadi sasaran berikutnya untuk kami. Selama ini kan kami konsentrasi di mall-mall gitu ya, karena gempa bumi itu kan kalau ke gedung-gedung gitu ya, kita harus lebih artinya dianggap rentan. Tapi dengan adanya kegiatan ini mengingatkan kami untuk Cikurubuk pun harus segera disentuh, karena ya itu tadi kemarin tadi informasi dari Satpam belum ada. Jelas kalau memang misalnya belum ada, saya yakin SOP-nya juga belum ada. Kalau SOP-nya sudah ada, harusnya sudah ada ya. Nah itu. Jadi ini akan menjadi perhatian kami selanjutnya untuk kami melakukan koordinasi dengan dinas tinggal juga dengan PPT yang mengelola pasar untuk lebih memperhatikan minimal dari evakuasi. Kedua, titik kumpul. Ketiga, hiburan. Keempat, kapal. Jadi kalau ada kebakaran dengan mesti menunggu pemadam kebakaran. Kalau kapal sudah siap di pasar ya, mereka bisa melakukan evakuasi mandiri dulu sambil menunggu pertolongan. Terus saya tanya Pak, apakah ada pelatihan atau simulasi bencana secara berkala yang dilakukan untuk mempersiapkan pedagang dan pengunjung agar mereka siap dalam menghadapi situasi darurat? Kalau di belum, tapi kalau hanya sebatas kemudian himbauan itu pernah dilakukan. Tapi kalau secara khusus kita melakukan pelatihan, sosialisasi yang khusus, apalagi simulasi kita belum. Tapi Pak, hasil wawancara kemarin, memang menurut pedagang belum berada, tapi menurut Satpam pernah ada bahkan beberapa kali, meskipun itu ada susah katanya untuk mengonsumsinya. Benar? Ya, jadi menurut kami kalau ke simulasi ataupun sosialisasi langsung ke masyarakat atau para pedagang memang belum. Nah, karena apa? Karena ada keterbatasan juga kalau kita berbicara dengan pengurus. Karena mohon maaf, kalau di pasar Cikurubuk itu kalau kita mau sosialisasi kita harus siap malam. Karena di Cikurubuk itu ada yang memang dagangnya siap, ada yang memang dagangnya malam. Nah itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya untuk sosialisasi ke pedagang yang malam harus siap hari, untuk pedagang yang siap harus malam hari. Ini belum ada. Ya, mungkin sekolah lain hanya menilai sekolahnya. Bagaimana keadaan di sekolah ini sudah ke area publik. Ya, yang sama BPBD aja belum tersentuh secara khusus. Ini anak SMP di Asuna sudah menyentuh itu. Nah ini sangat luar biasa sekali menurut kami. Anak-anak di Asuna sudah bisa menyentuh area publik seperti itu. Tapi ya karena mungkin ini sifatnya sensitif, ya harus betul-betul dibimbing oleh gurunya sehingga hasil yang sudah sangat bagus ini nanti muncul sebuah kesimpulan yang sifatnya membangun. Gitu. Ya juga nanti ke depan, oh nanti saya kalau misalnya mau ini bisa ke BPBD dong. Oh kalau ini saya mesti ke UPTD dong. Nah, jadi kan dari tahu untuk koordinasi komunikasi kemana-mana kita. Karena begini, kadang kita harus selalu bertanya, bukan bertanya, karena orang ada. Kalau ada kebakaran apa yang dilakukan? Kalau mau ada kebakaran, benar nggak? Tapi ketika ditanya tahu nggak kalau kemarin kebakaran? Masalah nggak? Ya, sambil bertanya 15 menit, api sudah berkobar 15 menit, kita masih mencari nomor pemadam kebakaran, hanguslah sudah. Supaya sangat supaya ada orang yang tergeletak di pasar Cikurubuk, telepon BSC, telepon ke Pemkot, telepon ke nggak ada nomor. Padahal cuma nomor telepon yang dianggap sepele itu nomor itu. Makanya sekarang Pemkot mengeluarkan ada yang namanya laporan kegawat daruratan 112. Ya, nggak ada pulsa, nggak ada kuota telepon 112 yang untuk apa? Kalau masalah seperti ini, masyarakat belum paham apalagi untuk hal-hal yang lain. Gitu loh. Ya, misal nanti di tiap blok itu ada nomor telepon penting, BPBD, pemadam kebakaran, Polsek Cihideng. Harusnya ada di tiap blok itu. Jadi siapapun yang pertama lihat api, dia bisa langsung tahu. Gitu. Ya, ketika masuk gerbang pasar Cikurubuk sudah ada peta, ya, jalur evakuasi. Kita ada di blok A, ada jalur A. Kita ada di blok B, kita berada di blok B. Kita sudah nanti kalau misalnya ada apa-apa kita larinya ke sini. Sudah keren. Dan ini mungkin jadi bahan kami juga ke depan. Mudah-mudahan kami bisa segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Ya, diharapkan di pasar-pasar sudah ada seperti itu. Cuma satu bagi kita yang harus kita pahami, kesiapsiagaan diawali dari diri kita, keluarga dan komunitas. Jadi kalau kitanya saja tidak punya kepedulian, tidak punya kesiapsiagaan, nggak mungkin kita bisa melihat orang kita aja udah nggak peduli. Ini harus dari diri kita. Ini juga ada persyaratan. Ya, kalau berhubung tadi itu pertanyaan terakhir ya. Terima kasih banyak Pak Barsam, semoga lebih lancar
dan juga harus lebih sukses lagi ya belajarnya. Ini sudah menjadi langkah awal untuk maju. Jarang-jarang SMP sudah seperti ini. Saya juga kaget ya pertanyaannya sudah kayak gitu. Ya, terima kasih atas bimbingannya. Ada kemudian terhadap perencanaan juga. Kita masuk ke bab yang ke-8. Al-Babut Tsamin, the 8th chapter, visi. Bisa dilihat di layar. Ini ada denah Cikurubuk before dan ada denah Cikurubuk after. Dan perlu diingat, ini merupakan visi kita untuk Cikurubuk di masa depannya. Mungkin masa depan ini maksudnya jauh sekali, tidak akan langsung terrealisasikan ya. Mungkin ini hanya bisa terrealisasikan ketika pasar Cikurubuknya sudah siap dan warganya juga sudah siap. Nah, di sini ada dana pasar Cikurubuk yang before dan after. Di Cikurubuk before ada 8 gedung yang berupa pasar semuanya. Dan itu akan visi kami untuk mengubahnya menjadi 6 gedung. Nah, untuk pembelian dipusatkan di gedung-gedung tengah dan di gedung-gedung di sampingnya. Sedangkan gedung yang ada di sayap kanan, sayap kiri itu akan diubah menjadi parkiran. Sebelah kanan menjadi parkiran mobil dan sebelah kiri dijadikan parkiran motor. Sekaligus dijadikan titik kumpul ketika evakuasi. Karena gambaran kami untuk parkiran motor hanya akan menjadi lapangan lahan yang kosong. Dan sehingga untuk titik kumpul akan menjadi lokasi yang lumayan strategis. Nah, kemudian dua bangunan yang di tengah akan kami gabung menjadi satu, menjadi bangunan yang lebih besar, dan juga kami membayangkan untuk pasar Cikurubuk menjadi di tingkat 2. Dan kemudian di antara keduanya ada jembatan untuk menghubungkan kedua gedung tersebut. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang A. Visi pasar Cikurubuk modern. Visi kami yaitu menjadikan pasar Cikurubuk pusat perdagangan yang modern, bersih, aman, dan nyaman, serta dengan fasilitas yang lengkap, sistem transaksi yang inovatif, serta pengelolaan kios yang rapi dan tertata, guna meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta memberikan pengalaman berbelanja yang terbaik bagi masyarakat. B. Visi desain visual penataan lalu lintas dan transaksi. Mewujudkan pasar Cikurubuk yang tertata, nyaman, dan efisien melalui pengelolaan arus lalu lintas yang optimal, penataan kios yang rapi, serta penerapan metode transaksi modern dengan sistem yang lebih terstruktur. Pasar ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, kelancaran, aktivitas perdagangan, serta menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan ramah bagi semua. Seperti yang para tamu dan juga bisa lihat di depan sebelah kiri kami terdapat sebuah market, yaitu parkiran untuk lalu lintas yang 3 lantai. Nah, disitulah nanti kendaraan seperti mobil akan berkumpul dan terparkir tertata di situ. Dan juga gedung di samping parkiran yang ada atap plastik di atas itu, di situ adalah gedung yang di dalamnya akan terdapat penataan kios yang tertata dan juga efisien. Dan juga pada pasar ini juga akan terjadi metode transaksi yang lebih modern. Visi kami dalam pengelolaan sampah dan limbah di pasar Cikurubuk adalah mewujudkan pasar Cikurubuk yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan melalui sistem pengelolaan sampah dan limbah yang efisien serta revitalisasi tempat pembuangan sementara atau TPS yang modern dan terintegrasi. Dengan penerapan konsep 3R, Reduce, Reuse, and Recycle, teknologi pengolahan limbah, serta partisipasi aktif pedagang dan pengunjung, pasar Cikurubuk diharapkan menjadi lingkungan yang nyaman, higienis, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Dan seperti yang tadi Akina Izyan sampaikan mengenai market, untuk TPS kami juga memiliki inovasi untuk merevitalisasinya. Contohnya, di sana ada pengelolaan sampah yang lebih efisien dan lebih terintegrasi dengan menerapkan konsep 3R, Reduce, Reuse, and Recycle. Nah, kemudian kita lanjut ke poin D. D, visi desain visual dari kami di kelas 9C. Nah, visi kami yaitu mewujudkan pasar Cikurubuk yang aman, tertib, dan tangguh terhadap bencana melalui sistem keamanan terpadu, pengelolaan resiko yang efektif, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam dengan penerapan teknologi, koordinasi yang baik, dan peningkatan kesadaran pedagang serta pengunjung.
pasar ini diharapkan menjadi lingkungan yang nyaman, terlindungi, dan responsif terhadap situasi darurat. Nah, untuk visi kami secara fisik bisa dilihat di depan, di sebelah kiri saya ada maket yang berbentuk bangunan dengan dua lantai yang lumayan besar di tengah itu. Nah, itu merupakan visi kami ke depannya untuk Cikurubuk yang modern. Ya, Cikurubuk akan menjadi pasar modern dengan bangunan yang tangguh dan tahan bencana, dengan di dalamnya sudah terfasilitasi sistem mitigasi kebencanaan dan tentunya sudah tersebar juga pos satpam di sekitarnya. Nah, tentunya dong untuk visi kami yang kedepannya ini, untuk membangun bangunan yang seperti itu, untuk membangun parkiran, untuk membangun TPS, maka pastinya diperlukan biaya dong ya. Benar sekali, diperlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, pada bab selanjutnya yaitu bab ke-9 kami akan membahas tentang estimasi harga. Bab 9. Al-Babut Tasir. The next chapter, estimasi harga. Dilihat di layar oleh para tamu dan juga para teman-teman sekalian, estimasi biaya kelas A yang pertama itu bangunan kios. Bangunan kios sendiri yaitu terdiri dari 2 bangunan yang semuanya itu mencakup total 5.990.420.000 rupiah, dan kami akan membangun 4 bangunan yang jika dikali 4 totalnya yaitu 23.921.680.000 rupiah. Dan juga selanjutnya lalu lintas. Untuk biaya lalu lintas di sini kami membutuhkan biaya sekitar 9.772.814.000 rupiah, dan ini diperlukan untuk lalu lintas yang baik. Dan selanjutnya ada 2 biaya, yaitu biaya buat parkiran motor juga mobil. Pertama, biaya untuk parkiran motor dibutuhkan dengan total 7.885.500.000 rupiah. Dan juga untuk parkiran mobil tersendiri dibutuhkan biaya 5.999.540.000 rupiah. Kemudian selanjutnya B. Estimasi biaya untuk kebersihan lingkungan pasar. Secara keseluruhan, estimasi total biaya tempat sampah yang tadi saya sampaikan mengenai 4 kelompok memiliki total harga sebesar 262.500.000 rupiah, serta estimasi keseluruhan termasuk biaya operasional 1 tahun, gaji petugas, perawatan TPS yang lebih terintegrasi dan modern, yaitu sebesar 5.300.000.000 rupiah. Nah, kemudian selanjutnya di poin C, estimasi biaya untuk pasar Cikurubuk yang modern dan tahan bencana. Nah, bisa dilihat di layar, tentunya ada banyak sekali barang yang perlu dibeli, dan itu membutuhkan biaya yang lumayan, dengan total yaitu 42 miliar. Ya, jumlah angka yang sangat besar sekali. Nah, tidak terasa nih kita sudah sampai di bab 9. Nah, di bab selanjutnya kita akan membahas tentang pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari sekolah dan juga dari hasil observasi kita, yang sehingga kita dapat mendapatkan kesimpulan solusi dari masalah-masalah yang kita temukan di pasar Cikurubuk. Langsung saja kita lanjut ke bab yang ke-10. Al-Babul Ashir, the 10th chapter, kaitan dengan pelajaran. Bagian A, kaitan dengan mata pelajaran syar'i. Kami belajar di SMP Titik Sunnah mengenai dalil Al-Quran yang berbunyi wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal mufsidin, yang artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-A'raf ayat 56. Permasalahan di pasar Cikurubuk mencerminkan pentingnya ketertiban, kejujuran, kebersihan, keamanan, dan ikhtiar dalam agama Islam
yang menekankan muamalah yang adil, transaksi yang transparan, serta kesejahteraan sosial. Ayat ini atau dalil ini menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, solusi seperti penertiban kios, digitalisasi pembayaran, peningkatan keamanan, pengolahan sampah, dan mitigasi bencana merupakan upaya menjaga kesejahteraan bersama agar pasar lebih tertata sesuai nilai-nilai agama Islam. Lalu yang kedua adalah dalil hadis. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik dan menjaga keadilan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menegaskan pentingnya berbuat baik dan menjaga keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, solusi-solusi yang ada di dalam integrasi kali ini itu sesuai dan upaya menjaga kesejahteraan bersama di lingkungan Pasar Cikurubuk khususnya agar lebih tertata dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. B. Menurut pelajaran sosial, keterkaitan dengan pelajaran sosial karena mencerminkannya keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Permasalahan pasar mencerminkan dinamika sosial, sementara solusi seperti penertiban dan digitalisasi menunjukkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertata, sesuai dengan konsep norma dan kebijakan publik dalam ilmu sosial. Kemudian yang C, kaitan dengan pelajaran sains. Nah, di pelajaran sains kami belajar banyak tentang lingkungan, teknologi, pengelolaan sampah, digitalisasi, dan mitigasi kebencanaan. Nah, keterkaitan dengan sains dalam aspek lingkungan, teknologi, infrastruktur, pengelolaan sampah, digitalisasi, dan mitigasi bencana menunjukkan peran sains dalam menyelesaikan masalah pasar melalui inovasi-inovasi dan perencanaan berbasis data. Nah, sudah tidak terasa kita sudah ada di penghujung bab pembahasan nih. Kita berada di bab selanjutnya yaitu bab 11. Al-Babul Hadi Asyar. The 11th chapter, kesimpulan dan hasil akhir. A. Kesimpulan secara umum. Secara umum, Pasar Cikurubuk menghadapi beberapa masalah seperti kemacetan, penataan kios, pembayaran, sampah, keamanan, dan bencana. Solusi yang diperlukan meliputi penertiban, digitalisasi, peningkatan keamanan, perbaikan infrastruktur, dan edukasi. Dengan langkah ini, pasar bisa menjadi lebih aman, nyaman, dan tertata. Nah, juga setelah tadi kita membahas beberapa masalah tentang lalu lintas, maka kita menemukan solusinya seperti ini. Solusinya seperti penertiban, pengaturan jalur, sanksi, dan pengaturan Kemudian setelah kami menemukan masalah mengenai penataan tata letak kios, maka kami menemukan solusinya juga. Tata letak efisien, pemisahan kios, keadilan, sampah, dan teknologi. Kemudian untuk masalah metode transaksi, maka solusinya berupa pasar tradisional perlu beradaptasi dengan e-commerce dan digital, serta inovasi layanan dan produk untuk Dan solusi untuk masalah sampah dan limbah di Pasar Cikurubuk yaitu dengan mendesain ulang dan merevitalisasi tempat pembuangan sementara sampah di Pasar Cikurubuk yang lebih modern dan terintegrasi. Nah, kemudian solusi untuk masalah keamanan berupa penambahan jumlah security, penambahan jumlah pos, pemasangan CCTV, pemasangan PJU, dan juga kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan. Kemudian masalah keamanan dengan solusinya yaitu dengan penerapan sistem mitigasi bencana dan pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh, serta kesadaran masyarakat untuk mencegah bencana dan kesiapsiagaan masyarakat berupa pelatihan untuk bagi masyarakat Pasar Cikurubuk. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang visi kita, tentang kesimpulannya, maka untuk melihat dengan lebih jelas tentang visi kita dan kesimpulan-kesimpulan yang telah kita bahas, kami menyediakan 3D model berupa video. Selamat menyaksikan.
وأطياري عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كل التبارك تجريها يا وبها كل الدعاء إلى ربنا الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري كل التبارك تجريها يا وبها كل الدعاء إلى ربنا الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كل التبارك تجريها يا وبها كل الدعاء إلى ربنا الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري كل التبارك تجريها يا وبها كل الدعاء إلى ربنا الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية
عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بها الآن وأطيار أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita bisa berkumpul dan anugerah besar buat saya pada hari ini ketemu dengan Pun Guru. Terima kasih. Alhamdulillah beliau masih sehat, masih segar. Ini saya tidak banyak komentar dan bingung juga harus berkomentar apa. Karena selama saya di dunia pendidikan baru ada konsep based learning seperti ini dan cakupannya ini sudah tidak lagi antara dinas pendidikan dengan sekolah di sini. Tapi ini sudah berkolaborasi dengan data yang kuat, dengan data yang luas. Dan ini saya apresiasi sekali kepada SMP IT TK Ihya Sunnah. Kadang-kadang saya malu sendiri. Malu sendirinya apa? Sekolah ini adalah kebanggaan untuk kota Tasikmalaya. Ini adalah investasi untuk kota Tasikmalaya. Ini adalah aset untuk kota Tasikmalaya. Jadi buat Pak Ustadz, karena saya sudah, kalau Pak Ustadz kalau ke saya itu kayak ke Ade, jadi tolong untuk para kepala sekolah dan guru-gurunya kalau ada yang perlu kami bantu. Contoh barusan ngobrol, karena kita kan deep learning itu harus data yang kuat, data yang besar, sehingga data yang kuat, data yang besar akan menghasilkan hasil yang maksimal. Detailnya bisa diuji dari keamanannya, dan hal lain sebagainya. Tadi ada berbincang-bincang dengan Pak Ustadz bahwa saya menanyakan, karena ini adalah konsepnya, masalahnya ini adalah big trouble, masalah besar, yaitu tentang sampah. Nah, alhamdulillah pada hari ini sekolah di sini membedah tentang pasar Cikurubuh, yang notabene pasar Cikurubuh luas dari berbagai hal. Nah, tadi ada kendala, katanya kan yang untuk tentang kebersihannya itu ada kendala tentang lingkungan hidup. Jadi kedepannya Pak Ustadz, saya berharap untuk dinas pendidikan bisa berkontribusi untuk apa yang menjadi cita-cita sekolah ini, apa yang menjadi tujuan sekolah ini, sehingga anak-anak bisa memaksimalkan, bisa menghasilkan hasil yang baik. Kalau betul, kalau perlu minta surat rekomendasi. Jadi teman-teman di sini, para ustadz, para guru, para kepala sekolah mau berkunjung kemana. Jadi seolah-olah kadang-kadang orang datang dengan datang bingung, siren dan hal lain sebagainya. Karena mereka itu kadang-kadang negatif thinking yang didulukan. Jadi untuk kedepannya, kalau perlu bantuan kami, silahkan rekom. Jadi teman-teman di sini bisa mengeksplor apa yang menjadi keinginan, data apa yang dibutuhkan. Kalau rekomnya dari dinas pendidikan, insya Allah data tidak akan sempit dengan data. Insya Allah teman-teman akan memberikan data-data yang diinginkan. Karena apa? Karena ini adalah untuk dunia pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, izin juga Pak Ustadz, Pak Kabid, kebetulan saya di sini sama Pak Kabid SMP dan Pak Pengawas. Izin juga ini akan saya coba untuk dimasukkan
karena saya sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dituntut untuk mendukung 100 program 100 hari kerjanya Pak Wali Kota terpilih. Ya, izin, karena apa? Pak Wali Kota terpilih, kalau Kemendikdasmen itu sudah ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, untuk Kota Tasikmalaya dibiasakan. Salah satunya dibiasakan bangun pagi, dibiasakan sehat, dibiasakan disiplin, dibiasakan bersih. Nah, ini dibiasakan beribadah. Nah, ini salah satunya adalah biasakan untuk bersih, biasakan untuk sehat. Nah, ini nanti teman-teman juga tolong siapkan materinya, jangan pelit ya. Nanti kalau kami Dinas Pendidikan membantu teman-teman untuk mengeksplor, mengekspektasikan apa yang teman-teman sudah lakukan ini dengan harapan aset Kota Tasikmalaya ini, mahkota Tasikmalaya ini bisa diterapkan untuk sekolah-sekolah yang lainnya. Jadi mereka itu berpikir seperti mengekspor apa yang menjadi harapan dan masalah besar yang ada di Kota Tasikmalaya bisa dibedah. Insya Allah teman-teman setelah membedah ini pasti ada kesadaran untuk pentingnya kebersihan, pentingnya kesehatan, pentingnya disiplin, pentingnya penataan ruangan, pentingnya ketertiban dan hal lain sebagainya. Jadi Pak Ustadz mohon izin kalau misalkan Pak Kabid SMP nanti dalam 100, karena kami juga dituntut untuk mendukung 100 hari kerja, kami pun punya Pak Kabid dituntut, Pak Kabid tolong ini untuk dimasukkan dalam 100 hari kerja dalam rangka sosialisasi biasakan bersih sehingga akan biasa jadi sehat. Yang ketiga, saya hanya bisa berkata keren buat kalian semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, kita sanggutu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sabri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua yayasan beserta jajarannya yang saya hormati, para kepala sekolah beserta para pembantunya serta pengajar yang saya hormati, adik-adik siswa SMP Ihya Sunnah dari kelas 7 hadir, 789 dan para tim yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrat dan iradahnya kita berada di sini bisa menyaksikan aktivitas siswa dari hasil proses pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima sebagai satu amalan yang berharga bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Salam mudah-mudahan limpahkan kepada panutan agung Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para tabiin, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menjalankan berbagai ajaran. Pembelajaran yang proyek berbasis learning dari lintas semua mata pelajaran dengan dipadu dengan penerapan abad 21 ya, critical thinking, kolaboratif, komunikatif, kreativitas, ini selaras dengan kebijakan yang sekarang. Jadi diharapkan pembelajaran itu tidak jenuh, tidak hanya di kelas, tapi meaningful learning dan joyful learning. Pembelajaran bermakna dan pembelajaran yang menyenangkan. Ini salah satu aspek kegiatan yang arahnya ke sana. Kemudian Bapak tanggapi bisa memadukan antara numerasi dan literasi.
inti dari literasi bukan hanya membaca, tapi tumbuh di kalangan anak, di kalangan guru itu rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu tumbuh berbagai kegiatan-kegiatan yang tingkatannya ini sudah hot, sudah tinggi. Dengan melakukan, kalau di sekolah itu, kepala sekolah melakukan IRBB, identifikasi berbagai masalah yang ada di masyarakat, kemudian refleksi mencari akar masalah dengan observasi, ya, berkunjung, wawancara, menghasilkan satu benahi dalam bentuk perencanaan. Tinggal kita implementasikan benahi di dalam pelaksanaan. Tentunya Bapak, ya, atas nama dinas dan rekan-rekan yang lainnya, hasil ini bisa berkontribusi dalam benahi di dalam pelaksanaan. Sudah beberapa kali, ya, dari lapang dadaha, ya, kemudian kemacetan lalu lintas di Kecamatan Tawang itu, ya, sekarang Cikurubuk. Tapi yang perlu ditingkatkan adalah benahi perencanaannya sudah bagus, tapi benahi di dalam pelaksanaannya. Dalam arti terwujudnya realita yang diharapkan oleh kakak, tentunya kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang punya kebijakan terhadap itu. Yang kedua, karena anak-anak ini kan makin tidak akan lama ada di sini, ya Pak. Pasti anak keluar mengabdi. Seyogianya dokumentasi ini tersimpan di satu ruangan perpustakaan, sehingga adik-adik yang selanjutnya bisa membaca, melihat, dan bisa terus meningkatkan kegiatannya. Jadi ada satu dokumen, ini angkatan ini angkatan ini videonya itu barangkali yang perlu. Bapak sangat memberikan apresiasi, ya, sudah bagus. Ini kelihatannya tingkatan berpikirnya bukan SMP, Pak, kelihatan. Bahkan yang S1 ke sih kan bagus ini. Tingkatan coach, tingkatan berpikir tinggi. Terus, ya, berkembang. Mudah-mudahan adik-adik bisa lebih eksis. Kenapa? Keberhasilan anak nanti dalam mengabdi untuk dirinya, keluarga, masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tapi tumbuh berkembang kegiatan ini meningkatkan kecerdasan emosional, kreativitas, ya, tidak rasa malu, pandai berkomunikasi, ya, pandai menganalisis, dan kecerdasan spiritual, ya, pinter, jadi pejabat, pengusaha, tapi tidak bohong dan tidak korupsi, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa ilaihi natamid. Syukur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Ihyaus Sunnah, juga kepala sekolahnya beserta renrengan, juga yang kami hormati pengawas pembina SMP PKI Ihyaus Sunnah, juga ketua Hipatas, juga para asatid yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah pada pagi ini saya bisa belanja ide, belajar gagasan dari lingkungan Ihyaus Sunnah ini. Tadi sangat luar biasa memaparkan hasil-hasil identifikasi di lapangan, karena semuanya belajar yang sesungguhnya bukan di ruang kelas yang terbatas, tapi di dalam kehidupan kita itu adalah universitas. Jadi ada hal yang menarik, mungkin saja ini tidak tercapai di tahun ini, tapi menjadi investasi untuk masa depan. Dan mudah-mudahan teori-teori ini dikembangkan bisa menjadi disertasi juga ke depannya, insya Allah, mudah-mudahan. Karena berpikir tidak hanya hari ini, thinking globally, thinking locally, berpikir global, kemudian berpikir lokal. Saya hanya ngambil inspirasi dari kegiatan ini. Pertama, tujuan pembelajaran itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah muncul pendidikan integratifnya. Yang kedua, belajar itu untuk hidup. Yang ketiga, belajar itu untuk kehidupan. Yang keempat, belajar itu untuk penghidupan.
Mudah-mudahan nih dari inspirasi ini, ide-ide ini semua terberdayakan. Bukan hanya mereka pedagang pasar, tapi kita pun yang di sini juga mendapatkan manfaat dari semua. Karena Allah menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Pembelajaran yang kedua, karena sebidang tanah, sesubur apapun tanah itu tidak akan memberikan hasil panen tanpa usaha bercocok tanam. Begitu pula dengan otak manusia tidak akan memberikan manfaat tanpa belajar. Jazakumullah khairan katsira kepada seluruh asatidz yang telah membina, membimbing, melatih, mengarahkan sehingga anak-anaknya menjadi produktif, aktif, dinamis, proklamatif, dan mudah-mudahan menjadi inisiator kebaikan. Itu saja. Mohon maaf mungkin terlalu lama, tapi saking banyaknya ide yang didapat dari sini, tadi saya bilang ke Ustaz Hatim, Ustaz, udah saja buat aja event tertentu untuk istilahnya pasar teknologi gitu. Kan sudah banyak ya, tinggal dikembang-kembangkan, kemudian buat publikasi yang lebih banyak. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah wal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Pimpinan Ma'had Ihya Sunnah yang saya hormati, kepala sekolah yang saya hormati, dari dinas terkait semuanya yang saya hormati, adik-adik sekalian, anak sekalian yang saya hormati. Pertama, mungkin saya sebagai Ketua IPA atas mengapresiasi atas project learning penelitian di Pasar Cikurubuk ya. Kalau bicara basic learning, memang ini Pasar Cikurubuk basis learning, basis masalah gitu. Jadi Pasar Cikurubuk sangat kompleks permasalahannya, apalagi kita bisa melihat kondisi existing daripada Pasar Cikurubuk, ya bisa dikatakan semerawut, becek, segala macam yang kotor-kotor ada di Pasar Cikurubuk. Sehingga dengan adanya adik-adik sekalian sebuah karya ilmiah di pasar yang berobjek di Pasar Cikurubuk ini sangat berharga sekali karena akan memberikan kontribusi bagi kami ya, bagi himpunan, terutama bagi pemerintah terkait ya. Ya, bagaimanapun juga ini tanggung jawab pemerintah untuk membenahi Pasar Cikurubuk ya. Kalau saya tadi melihat dari adik sekalian bisa memberikan saran dan juga kritikan juga bagaimana ke depan proyeksi ke depan Pasar Cikurubuk sangat bagus sekali, karena memang harapan ke depan Pasar Cikurubuk ini menjadi pasar yang berstandar SNI. Artinya bahwa Pasar Cikurubuk yang benar-benar tadi yang dikatakan pasar yang nyaman, aman, tertib, itu yang kita idamkan oleh pedagang semuanya. Jadi para pedagang itu sudah mengidamkan pasar seperti itu gitu, yang mungkin bisa digambarkan tadi. Sehingga atas kontribusi ini bisa menjadi masukan buat pemerintah gitu ya. Ini loh pasar yang seharusnya yang idamkan itu gitu, sehingga ini bisa menarik para pengunjung, pembeli ke pasar gitu. Karena bagaimanapun juga pengunjung atau pembeli bagaimana bisa nyaman untuk membeli di pasar kalau kondisinya seperti itu gitu kan. Sudah jalannya becek, kemudian juga tidak nyaman, apalagi segi keamanan, terutama permasalahan sampah gitu kan. Sampah yang tiap hari Pasar Cikurubuk menghasilkan lebih dari 10 kontainer gitu. Nah ini pasar yang menghasilkan 10 kontainer tapi pengangkutan hanya sebatas 2 kontainer, kan ini
sangat ironis sekali. Nah, ini jadi permasalahan yang sangat krusial gitu kan, masalah sampah ini. Nah, ini ada masukan dari tadi semuanya. Ini bisa masukkan ke Dinas LH gitu, bagaimana ini penagihan pasar gitu. Nah, memang benar bagaimana sampah ini jangan sampai terlalu banyak diangkut ke TPA gitu. Jadi di TPC sudah dikelola dulu gitu. Sehingga nanti tidak harus banyak masuk ke TPA-nya, karena kita melihat di TPA Cianggit kan sudah banyak menumpuk. Belum bagi masalah yang lain, ada tadi selokan, jalan dan sebagainya. Sehingga harapannya ini ke depan, dan kita sudah bicara dengan wali kota, mudah-mudahan ini masuk dalam 100 kerja wali kota yang baru. Sehingga nanti kalau ini sudah masuk 100 kerja wali kota, kebijakan-kebijakan ini bisa mendukung ke pasar Cikurub. Artinya ke depan kita ingin ada penataan pengelolaan ke pasar Cikurubuk. Yang tadi diinginkan pasar Cikurubuk yang nyaman, tertib. Nah, itulah idaman kita pasar Cikurubuk. Dan tadi juga saya mengomentari ada sedikit desain pasar Cikurubuk. Memang kita sudah ada pembuatan master plan-nya. Itu pasar Cikurubuk 2 lantai. Semuanya 10 blok itu 2 lantai. Jadi ada untuk tempat parkirnya khusus, juga ada tempat nanti ada kuliner dan sebagainya. Itu sangat memang jadi pasar, nanti jadi menjadi pasar wisata juga. Pasar Cikurubuk itu pasar induk Sepriangan Timur. Nah, artinya memang pasar Cikurubuk ini sudah berbagai daerah sudah masuk, mulai dari Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Panganan juga masuk di pasar Cikurubuk. Sehingga pasar induk Sepriangan Timur ini benar-benar menjadi pasar yang yang bisa diandalkan. Nah, pasar Cikurubuk juga menjadi ikon kota Tasikmalaya. Artinya kota Tasikmalaya itu sebenarnya perekonomian rakyatnya ada di pasar, gitu. Pasar rakyat lah gitu ya. Inilah yang kita inginkan, pasar rakyat ini. Dan kita memang pasar rakyat ini berkompetisi dengan pasar modern. Nah, inilah bagaimana kita bisa berkompetisi dengan pasar modern, ya. Sedangkan kondisi pasar rakyat tersebut seperti ini. Ya. Sehingga mudah-mudahan ini ke depan pasar rakyat, terutama pasar Cikurubuk ini pasar yang menjadi pasar idaman. Jadi istilahnya kalau kita melihat sekarang itu pasar Cikurubuk tidak bisa tidak bisa lihat mana depan belakangnya gitu kan ya. Mana harus tukang gigi teh mana gitu kita. Jadi nggak jelas kan gitu pasar Cikurubuk gitu. Nah, minimal itulah ini ada kejelasan ini. Depan tampak mukanya, mata belakangnya, sampingnya gitu. Terus juga di dalamnya tertata kan enak seperti itu. Ya. Sekali lagi saya mengapresiasi kepada adik semuanya atas usahanya, karya ilmiahnya. Kalau saya bisa saya nilai ini, nilainya nilai A Ustaz gitu ya. Namanya apa? Mumtaz gitu ya. Bukan jajidan lagi tapi mumtaz ya Ustaz ya. Ini saya mengapresiasi sekali kepada adik semuanya ya, yang sangat bisa memberikan ilmiah, ini bisa berkontribusi kepada kami, juga bisa kontribusi kepada pemerintah setempat. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Sekian, kakuli qul ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.